Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bareng-bareng kita jawab sholawatnya, mudah-mudahan barokah jawab sholawat pulang dari sini dosa Allah ampunin. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Mudah-mudahan insya Allah masuk surga aman Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Sadatan mualliminal qurama wa masyayikhinal ajilla, segenap para kiai, para ajengan, sesepuh, bini sepuh, para habaib, para bapak, para ibu, perawan, perjaka, janda, duda, bocil, anak alay. Mobil khusus yang sama-sama kita hormati para kiai yang ada di lingkungan apa nama kamunya ini ya, perumahan GMM. Mobil khusus yang sama-sama kita hormati. Maafin kiai kagak disebut namanya, emang kagak ada catatan. Mudah-mudahan para kiai yang hadir di depan kita, ayo kita angkat tangan kita, ayo angkat tangan kita doain para kiai panjang umur, sehat, berkah, duitnya makin banyak, mudah-mudahan istrinya makin solehah. Banyak udah suzon aja Pak Kiai. Mobil khusus yang sama-sama kita hormati Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas beserta staf dan jajarannya, panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita doakan juga para panitia, para DKM yang bersungguh-sungguh luar biasa, betul. Ini kalau nggak sungguh-sungguh kira-kira Maulid jadi apa kagak? Ini ngomong-ngomong panggungnya saya udah tipis banget ini, jatuh enak ini. Kita doakan mudah-mudahan panitia DKM Allah kasih panjang umur, Allah kasih sehat, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya dunia dan segenap para bapak, para ibu yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf namanya nggak bisa tersebut atu-atu, cuma kalau kata orang Cakung, everybody I love you all. Kawan-kawan Banser yang udah jemput saya di depan gerbang, ini Banser dari mana ini ya? Dari mana ini? Ini anak buahnya KNH ya? Ya betul ya, KNH ya. Saya tuh biasanya jajahnya KNH ya, bener nggak kira-kira? Mudah-mudahan sama kawan-kawan Banser yang jemput, mudah-mudahan panjang umur, sehat, berkah, mudah-mudahan diangkat jadi menteri agama. Dengan para bapak, para ibu, mohon maaf ya, boleh nggak izin duduk ini saya Bu? Sallallahu ala Muhammad, semuanya sallallahu salam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Maafin sebelumnya saya datang jam 23.00. Ini di luar dugaan saya. Tadinya saya mau datang ke Ustadz Furqon di sini jam 21.30. Pas setengah 10 ternyata kemarin malam saya dipanggil sama guru saya tadi ke Tangerang karena ada haulnya Guru Mansur. Tadi beliau itu ahli falak,
ulama Betawi. Mau kagak mau saya kalau kata guru berangkat, takut kualat. Makanya tadi saya berangkat sore udah keluar rumah. Makanya bini saya malam-malam, ini gimana nasibnya nih, nggak tahu saya nasib bini saya ini. Karena keluar dari rumah jam 3, ini belum pulang pisan, baru ini jam berapa ini. Jadi maafin ya Ustaz Furqon, baru nyampe. Mudah-mudahan berkah haulnya Guru Mansur juga nyampe ke sini. Amin. Jadi Guru Mansur itu ulama Betawi zaman dulu, beliau sejaman sama Habib Ali Kuitang, sejaman sama Habib Soleh Tanggul. Beliau ini ahli di dalam ilmu falak. Ilmu falak itu ilmu perbintangan juga. Jadi yang menentukan hilal ya dan hisab itu beliau dulu di tanah Jakarta. Nah pokoknya kira-kira sekarang jam berapa ini? Jam berapa kira-kira? Jam berapa ini? Ini kira-kira saya ceramah sampai jam berapa ini? Sampai jam 3. Berarti 3 jam setengah, betul? Ya siap Ustaz Furqon, saya siap ceramah 3 jam setengah. Syaratnya cuma satu, siapin ambulan depan gang. Jangan heran besok TV One, Indosiar, SCTV, Metro TV datang ke sini. Ngapain? Ambil berita. Apa beritanya? Yang lagi viral se-Indonesia, ada Ustaz mati cengap-cengap guru drama maulid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dah langsung aja kita gas ya, betul. Maka melalui peringatan maulid yang harus kita sepakati 3 dulu. Yang pertama, kalau kita ngomongin Nabi Muhammad harus sepakat 3. Apa yang pertama? Yang pertama yang harus kita sepakati, Rasul itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Yang kita sepakati dari Rasul, pertama Rasul itu uswatun hasanah. Apa artinya uswatun hasanah? Uswatun hasanah artinya contoh yang, ayo jawab, contoh yang baik. Kira-kira Rasul contohnya baik apa buruk? Jawab yang kompak, kira-kira Rasul baik atau buruk? Baik. Makanya Rasul itu kalau kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Rasul itu insan kamil. Apa artinya insan kamil? Rasul itu manusia yang lengkap, manusia yang Makanya Rasul itu tanpa celah, tanpa salah. Makanya cocok Rasul kita muliakan, betul. Tiap tahun maulid. Makanya mohon maaf Kiai, saya punya teman banyak kuliah di Mesir, di Saudi, di Pakistan, di Syria, di Yordan. Itu kalau mereka kuliahnya lagi libur, datang ke rumah saya pada ngopi. Tuh kadang-kadang mereka pada curhat, Ustaz, enak ya kalau tinggal di Indonesia. Apalagi Indonesia ini terkenal negara yang paling toleran. Karena apa? Manhaj kita ahlus sunnah wal jamaah. Ini jangan sampai kendur, gas terus, betul apa betul? Itu cerita sama saya, Ustaz. Saya kuliah di Mesir. Mesir kan makamnya Imam Syafi'i kan di Mesir. Itu Ustaz, kalau kita melihat maulid di Mesir sama di Indonesia jauh rasa-rasanya. Kalau maulid di Mesir timbang kumpul di satu ruangan baca maulid kagak ada besek acan-acan. Coba kalau di Indonesia maulid kira-kira pulang bawa besek apa kagak? Ayo jawab yang jujur, kira-kira pulang bawa besek apa kagak? Minimal kalau besek kagak bawa, pulang nyampe rumah perut kenyang. Makanya maulid itu 2 B, mengandung 2 B. B pertama berkah, B kedua berkat. B pertama berkah, B kedua. Makanya orang yang rajin maulid mudah-mudahan berkahnya banyak, berkatnya. Kira-kira hidup di Indonesia enak apa kagak tuh? Enak. Lah sekarang kalau kita ngomongin maulid, mohon maaf, musola pada bikin maulid, masjid bikin maulid sampai bedeng. Ngerti bedeng apa kagak? Ngerti bedeng apa kagak ini? Bedeng itu pos. Tahu sendiri kadang-kadang isinya orang pos macam-macam, betul apa betul? Kalau kagak main gaple, main catur, main slot. Lagi musim yang main slot ya. Kalau Pak Ul, cara kita kalau mau duit banyak jangan main slot, kalau mau duit banyak sedekah, betul apa betul? Depo doang banyak, kalah mulu ya. Rungkat jadinya ya. Lihat tuh, Rasul itu sebagai uswatun hasanah yang harus kita sepakati. Boleh buka satu kitab namanya kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Tadi kebetulan yang ceramah haulnya Guru Mansur tuh Habib Jimdan.
bin Novel bin Salim bin Jindah. Saya kebetulan tadi beliau membahas kitab Syama'il Muhammadiyah. Alhamdulillah 4 tahun yang lalu saya menghatamkan kitab ini, diijazahkan oleh ulama syariah yang sanadnya muttasil kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau ngomongin Rasulullah, ada kitab namanya kitab Syama'il. Rasul itu contoh yang benar-benar baik buat kita sebagai umat manusia. Apa yang baiknya Rasul? Pertama, ucapannya Rasul baik. Makanya sejarah mencatat nggak pernah Rasul mulutnya mengeluarkan kalimat-kalimat yang kotor. Betul betul. Ada Rasul pernah nyakitin tetangganya. Ayo jawab. Bocah. Iya mana. Sereka udah habis. Minta lagi biar anteng ya. Rasul pernah mulutnya nyakitin tetangganya. Pernah apa kagak? Kagak pernah. Beda sama kita. Kalau kita kan kadang mulut kita kagak bisa kejaga. Ada tetangga security punya motor PCX, habis diomongin sama orang satu komplek. Apa kalau kata tetangga, security punya PCX. Lah PCX kan cicilannya 1.650.000. Lah security gajinya 2 juta. Apa kalau kata tetangganya, boleh kepet kali sisanya. Ada yang begitu, ada, betul ada. Lah saya juga salah juga sih security. Cara kita security mah motor PCX agak cocok. Yang cocok pakai PCX 3 golongan. Yang pertama ustadz, yang kedua kiai, yang ketiga habib. Kenapa begitu? PCX bagasinya gede, 6 besek masuk. Betul. Makanya kita doain nih ustadz yang belum punya PCX, mudah-mudahan punya PCX. Lah iya, kesian apalagi sekarang musim hujan ya. Betul. Diundang tahlilan dari Setu ke Bantar Gebang. Udah begitu PCX kagak punya, di rumahnya cuma ada Honda Astrea. Tahu sendiri Honda Astrea kalau masukin giginya digentak dulu berapa. Padahal itu tahlilannya sampai 2 tempat. Kalau di Cakung Kiai itu biasanya satu tahlilan dikasih besetnya 3. Tahu di Setu berapa? Sama. Lebih 6. Tuh enak juga Setunya. Pergi tahlilan dari Setu ke Bantar Gebang. Pulang tahlilan di tengah jalan melihat itu langit rada gelap. Ternyata rintik hujan. Padahal di rumah itu bini sama anaknya udah nungguin. Apa kalau kata bininya, bapak lu mana pulang tahlilan biasanya banyak ini nih. Ditanya sama ibunya, tadi bapak lu bawa motor apaan? Ya Honda Astrea mah. Kaget langsung bininya, lah Honda Astrea? Iya. Lah Allah pas dilihat di luar, hujan gede banget. Akhirnya apa? Pulang tahlilan dari Bantar Gebang sampai Setu, nyampe Setu pas dibuka beseknya isinya air semua. Pas dicek, Allah itu besek isinya air semua, itu nasi pada ngambang. Pas dibuka bibirnya pada ledeh, dilihat sisa dagingnya kira-kira selamat apa kagak? Sama, ikutan kagak selamat. Tahu sendiri rendang daging kan warnanya hitam, pas dibuka luntur semuanya. Makanya Rasul itu mulutnya kagak pernah nyakitin tetangganya. Yang ada kebalik, justru Rasul diambil omongin dulu sama siapa? Yahudi sama kafir, betul. Tapi Rasul balas, Rasul mah selalu aja, betul. Makanya sekarang kita wajib kudu nyontoh Rasul. Ya rendah orang mau ngomongin kita ya, kita mah kagak usah kita balas, betul. Kadang sekarang mohon maaf, orang kalau kagak demen sama orang dicari kesalahannya biar kata kecil tuh orang tuh. Padahal kebaikannya 1000 kali lipat, sedangkan kejelekannya cuma 1. Itu kadang-kadang 1000 kebaikan terhapus gara-gara 1 betul. Kagak boleh begitu kita jadi manusia. Kalau kata saya punya guru Kiai Haji Ahmad Bahar, itu beliau bilang apa? Jangan sampai 1 kesalahan orang itu akhirnya 1000 kebaikannya yang ia telah perbuat itu dihapus. Itu namanya kita jadi hamba Allah kagak fair. Betul. Kenapa kagak fairnya? Ya ilok juga gara-gara ke 1 kesalahan 1000 kebaikan jadi apa? Jadi kehapus. Ada DKM bangun masjid udah sampai 7 lantai, 3 gara-gara kurung batang, lupa ditutupnya, hilang. Di mana? Apa dijual ke Madura apa gimana?
Lah akhirnya itu DKM dijelek-jelekin, padahal udah ngebangun masjid sampai 7 tingkat. Tiba gara-gara kurung batang tutupannya hilang, itu diomongin satu komplek. Ya DKM begitu amat. Saya kurung batang hilang atasnya. Rumah-rumah dijual kali sama dia, lecong itu. Nah kagak boleh begitu, betul bu. Kagak boleh. Jadi Rasul itu kita jadikan uswatun hasanah, contoh yang baik. Yang kedua yang harus kita sepakati dari Rasul itu basyarun la al-basyar. Apa artinya Rasul basyarun la al-basyar? Rasul manusia tapi bukan sembarang manusia. Rasul manusia tapi bukan sembarang manusia. Manusia yang lain-lainnya belum tentu bisa nolong kita, tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kalau kita rajin sholawat bisa nolong kita. Amin Allahumma amin. Syekh Imam Al-Busiri di dalam kitabnya Al-Burdah, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halim minal ahwali muhtahami maulaya salli wa sallim abadan ala habibika khairil khalqi kulli. Apa artinya? Huwal habibul ladzi, dialah kekasih yang turja syafa'atuhu, yang kita arep-arepin syafaatnya. Emang apa Ustaz arti syafaat? Ada satu komus namanya komus munjid. Ini kalau zaman kita mondok, komus munjid itu komus paling tebel. Udah begitu kita artinya bahasa Arab juga. Ternyata makna syafa'ah dia musa'adah. Apa artinya syafaat? Syafaat itu artinya musa'adah. Apa artinya musa'adah? Musa'adah artinya pertolongan. Berarti manusia, satu-satunya manusia yang bisa nolong manusia yang lainnya cuma satu, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada satu surat nih, serius ngaji bentar. Ngaji ngaji. Ini jarang dibahas sama Habib, sama Kiai, sama Ustadz di dalam maulid. Ada satu ayat Allah namanya surah Muhammad. Surah apa namanya? Surah apa? Surah Muhammad. Ini surah Muhammad surah ke-47. Setelah surah Muhammad ada namanya surah Al-Fatah. Nah, itu bunyinya inna fatahna laka fatham mubina. Itu surah Al-Fatah. Tapi surah Muhammad ini ada di ayat kedua, dan ini bisa dijadikan dalil kenapa kita maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu manusia, bukan sembarang manusia. Apa ayatnya? Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita imani, harus kita agungkan, harus kita besarkan namanya? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengandung keberkahan yang luar biasa. Betul apa betul? Betul. Ayo, makanya kalau ngomongin maulid sebenarnya guru ngomongin yang enak-enak. Ngomongin maulid ngomongin yang enak. Boleh tanya ibu-ibu, Bu, hormon udah ngantuk Bu. Udah Bu, ikatan cinta mah yang dipikirin ya, kalau pakai dipikirin. Udah kagak seru sekarang mah ya ikatan cinta, betul. Masa Aldebaran udah mati hidup lagi. Udah begitu Andin udah punya anak, Elsa udah kagak anak, udah punya anak juga. Kalau Andin bener anaknya Andin, hasilnya sama Aldebaran. Yang jadi pertanyaan kan anaknya Elsa suaminya Nino, itu anak Elsa sama Ricky ya. Yang di pojok nonton Ustaz, apal aja. Itu tontonannya Ustaz pas lagi kopi. Boleh tanya Pak Lurah, emang kopi tuh Ustaz kemana Pak? Ceramah maulid kagak, Isra Mi'raj kagak, haul kagak, dan nunggu-nunggu nenek-nenek kok itu aku udah. Jadi ada namanya surah Muhammad. Kita tarik dari ayat 1 dulu. Saya pengen bahas ayat keduanya karena seru ini ayat ini kalau dibahas. Tapi yang menjadi kunci, yang pertama, kita ini harus yakin dulu, harus sepakat dulu, harus beriman dulu kepada yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kira-kira kita duduk begini beriman gak sama Rasul ini? Beriman apa kagak? Bocah, mau nanya. Rukun iman ada berapa? Rukun iman 5. Ayo bocah, rukun iman berapa? Rukun Islam? Cakep, awas jangan sampai kebolak-balik.
Kemarin saya ceramah di Depok, saya tanya bocah seumuran mereka, berapa anak-anak rukun iman? 5. Rukun Islam 6. Nah, kalau ada bocah begini berarti ngajinya di Bungkuan Sengon. Nah, jadi kita harus sepakat dulu. Yang harus kita sepakatin juga, kita ini harus beriman kepada Rasul. Maka kunci daripada surah Muhammad ayat kedua yang berbunyi begini, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم Jadi orang maulid itu yang pertama enaknya, berkahnya, insya Allah pulang dari sini diampuni dosanya sama Allah SWT. Itu tadi surah Muhammad ayat kedua, kafar anhum sayyi'atihim. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan cinta kepada Rasul, kira-kira mohon maaf saya tanya, kita datang di sini cinta nggak sama Rasul? Mohon maaf, makanya orang itu kalau ngomongin cinta macam-macam caranya untuk mengaplikasikan cinta tersebut. Ada seorang bapak punya anak, kebetulan anaknya ranking 1. Karena bapaknya kaya, akhirnya bapaknya cinta beliin anaknya HP iPhone Pro Max 13 yang belakangannya kameranya ada 3 percis, udah kayak obat bodrek. Lah bapaknya punya duit, bapaknya cinta sama anaknya, akhirnya dibeliin apa? HP iPhone Pro Max 13. Ada juga bapaknya lihat anaknya berprestasi ranking 1 di sekolah, karena bapaknya punya duit pas-pasan kagak mampu beliin HP iPhone Pro Max 13, akhirnya timbang dibeliin apa? Sepeda yang rodanya ada 2. Ada juga bapak yang nomor 3, anaknya ranking 1, karena bapaknya cinta sama anak, bapaknya kagak punya duit, akhirnya cuma diajak ke Ragunan nonton Wa'au. Itu kira-kira 3 bapak itu sama-sama cinta nggak sama anaknya? Ayo sama-sama cinta apa kagak? Cuma caranya berbeda, betul? Yang pertama caranya beliin HP, yang kedua caranya beliin, yang ketiga caranya ngajak kemana? Nah, kenapa ke Ragunan? Murah goceng gitu. Sama kita ini dalam mengaplikasikan cinta kepada Rasul macam-macam. Yang kagak maulid mungkin mereka punya cara tersendiri di dalam mengaplikasikan cinta kepada Rasul. Ini kita juga sama orang ahlu sunnah wal jamaah yang cinta sama Rasul, maka aplikasinya lewat apa? Lewat peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Makanya insya Allah siapapun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ulang maulid, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita yang orisinil 2 saya pengen ceritakan. Yang pertama saya ambil dari Al-Quran. Ada suratul Baqarah, ada ayat berbunyi fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur. Cerita pertama datang dari Nabi, namanya Nabi Adam. Nabi siapa? Adam. Nabi siapa? Nabi Adam, Nabi keberapa? Ayo saya tanya dulu, Nabi Adam, Nabi keberapa? Ibu jawab, ibu. Nabi Adam Nabi keberapa? Bocah mana bocil? Nabi Adam Nabi keberapa? Nabi Muhammad. Berarti Nabi Adam Nabi pertama, Nabi Muhammad Nabi terakhir. Cakep, berarti ngajinya benar di masjid. Ada kalimat fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Jadi ceritanya itu ternyata Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam pernah diusir sama Allah dari mana? Dari surga. Betul nggak betul? Apa kesalahannya Nabi Adam diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga? Allah katakan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Allah udah wanti-wanti Nabi Adam dah, itu ada pohon yang dideketin. Kalau itu pohon dideketin, ente jadi orang yang zalim. Namanya iblis, namanya
Iblis kagak pernah redo kalau ada orang berbuat baik. Akhirnya Adam diaruh-aruhin. Ngerti diaruh-aruhin apa kagak ini ya? Digodain dan mau ada buah enak banget namanya buah khuldi. Akhirnya apa? Nabi Adam khilaf, Nabi Adam berbuat dosa, makan buah namanya buah diusir sama Allah dari surga. Di dalam riwayat Nabi Adam itu setelah diusir sama Allah Subhanahu wa taala dari surga, Nabi Adam berdoa selama 155 tahun. Apa doanya Nabi Adam? Doanya Nabi Adam kagak geser, kagak banyak, cuma satu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya mau nanya, kira-kira ada nggak orang GMM doanya tiap hari itu aja Rabbana zalamna? Ada apa kagak? Ada apa kagak? Kagak pakai geser, udah setelah selesai sholat zuhur Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-Fatihah. Ntar sholat asar Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-Fatihah. Ada doanya itu doang? Kagak, macam-macam doa kita. Makanya Nabi Adam ini memberikan pelajaran hebat buat kita. Apa pelajarannya? Ternyata Nabi Adam ini termasuk manusia yang sabar ketika berdoa. Bayangin kalau kita dikasih kesempatan hidup selama 155 tahun, itu kira-kira kalau diberi kesempatan doa, doanya banyak apa dikit? Ayo jawab Pak, doanya dikit apa banyak? Banyak. Apa aja kita minta? Ada bapak, ibu, anaknya 5. Anak pertama Komar, anak kedua Siti, anak ketiga Udin, anak keempat Munah, anak kelima Saroh. Itu kira-kira doanya banyak apa kagak? Banyak. Tapi Nabi Adam istiqomah doanya, sabar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal. Akhirnya ada satu waktu Allah panggil Jibril. Jibril, come here. Nih bahasa orang Barat, come here. Apa artinya come here? Jibril ke sini. Apa kata Jibril? Siap ya Allah, 86 monitor gas, jangan pakai kendor. Ini bahasa kita aja biar gampang ya. Jibril nggak mungkin ngomong sama lo gas jangan kasih kendor ya Allah, nggak mungkin. Cuma biar gampang aja diterima nih. Akhirnya apa? Siap ya Allah, perintah. Ada apa? Hei Jibril, ini ada satu hambaku namanya Adam. Iya, emang kenapa ya Allah Adam? Dia udah berdoa 155 tahun di dalam riwayat. Kata Allah, hari ini busyra lahu, aku akan kabarkan kabar gembira buat Nabi Adam. Siap ya Allah, apa kabar gembiranya? Makanya ada kalimat setelah fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Para ulama-ulama mufassirin ahli Al-Qur'an setelah itu ada kalimat wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Jibril kasih tahu kepada Nabi Adam, aku ajarkan engkau kalimat ini, tolong kalimat ini kau ajarkan kepada Nabi Adam. Ingat di situ kalimatnya adalah asma. Asma itu kalau dalam ilmu sharaf, dalam ilmu nahwu jamak, mufradnya ismun. Berarti kalau asma lebih dari berapa tuh? Lebih dari 2. Nah ternyata salah satu kalimatnya adalah kalimat sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Padahal kalau secara logika Nabi Adam Nabi keberapa? Nabi Adam Nabi keberapa? Nabi Muhammad Nabi keberapa? 25. Kalau secara umur-umuran kagak nemu. Tapi karena istimewanya Nabi Muhammad, nurnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dulu sebelum jasadnya, akhirnya Nabi Adam dapat barokah nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Allah Adam dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Kira-kira enak apa kagak? Enak gak kira-kira dosa diampuni? Apalagi cuma nyebut sallallahu ala Muhammad. Makanya kalau kata Habib Jidan tadi maghrib, seuntung-untungnya umat itu umatnya Nabi Muhammad. Berbuat dosa tinggal nyebut kalimat istighfar, tinggal nyebut kalimat sholawat, kelar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Coba kalau kita jadi kaumnya Nabi Isa,
Jadi kaumnya Nabi Musa nggak seuntung Nabi Muhammad, betul apa betul? Nah cerita keduanya itu ada cerita dari Abu Lahab. Saya hafal riwayat ini kurang lebih hampir 3 tahun yang lalu ketika kami ngaji kitab Tafsir Jalalain bersama kami punya guru Kiai Haji Ahmad Bahaudin di Naruhan, Jawa Tengah. Kebetulan kita lagi bahas kitab Tafsir Jalalain udah sampai surat At-Taghabun. Ini kitab Tafsir Jalalain ini yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau wafat dilanjutkan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ada riwayat bunyinya begini, idza kana hadza kafirun ja'a dammuhu bi tabat yadahu fil jahim mukhallada hatta annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu al-'adzab bi sururi li Ahmad. Kira-kira ngerti apa kagak artinya? Oh, ngerti apa kagak? Pokoknya intinya begini, tiap hari Senin itu Abu Lahab azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar apa Abu Lahab tiap Senin azabnya diringankan oleh Allah? Ternyata ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, Nabi Muhammad lahirnya hari apa? Nabi Muhammad lahirnya hari apa? Tong, Nabi Muhammad lahir hari apa? Cakep, berarti ngajinya di masjid. Ya, jangan sampai jawab Nabi Muhammad lahirnya hari apa? Hari Rebo. Ya, kalau bocah jawab begini berarti ngajinya di bawah pohon bambu warna kuning tuh. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, ada sahabatnya Abu Lahab ngadu sama Abu Lahab, Hab. Ini bahasa orang kita aja, Hab. No, ponakan lahir. Bu. Saya mau nanya, kira-kira kalau ponakan lahir girang apa kagak? Ayo, girang apa kagak? Jangankan pas lahir, sebelum lahir aja, hamil 2 minggu biasanya kita beli barang apa itu kira-kira ponakan kelaminnya, betul? Berangkat ke sini beli apa? Berangkat ke pasar Bandar Gebang beli kaos, beli sepatu, kira-kira ponakan laki apa perempuan nih? Kalau ponakannya laki-laki beli sepatu laki-laki, karena apa? Girang, ponakannya pengen lahir. Nah, dulu Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Siapa nama budaknya? Suwaibah. Abu Lahab ini punya budak namanya Suwaibah. Nah, pas dengar ponakannya lahir yang namanya Muhammad, ini Abu Lahab girang. Sampai kegirangannya itu dipanggil budaknya, Suwaibah, sini. Siap, komandan, ada apa? Suwaibah, ini kebetulan ponakan lahir nih, ponakan saya. Saya girang hati, saya bunga banget kalau kata orang Jawanya. Nih sekarang engkau Suwaibah, aku bebaskan. Apa kata Suwaibah? Itu Suwaibah namanya budak, kalau dibebasin sama majikannya kira-kira girang apa kagak? Wah, girang. Makanya kita ini termasuk yang beruntung, karena apa? Hidup setelah zamannya Nabi Muhammad. Kalau sebelumnya zaman Nabi Muhammad perbudakan di mana-mana, makanya dulu itu disebut zaman jahiliyah. Apa artinya zaman jahiliyah? Jahil artinya bodoh, jahiliyah artinya berarti zaman sebelum Rasul lahir ada zaman namanya jahiliyah, berarti zaman kebodohan. Coba zaman kebodohan, kalau kita hidup di zaman jahiliyah, kira-kira enak apa enggak? Orang enak kok. Sebab apa? Kalau zaman jahiliyah dulu pernah ada satu cerita di dalam kitab Rohikul Maktum. Itu zaman jahiliyah Arab itu kacau. Bayangin satu kampung isinya orang mabok-mabokan. Kalau satu kampung ini orang kampung GMM, satu kampung isinya orang mabok, kira-kira enak apa kagak? Baik bang, enak apa kagak? Ya kagak enak. Tahu sendiri orang mabok kalau udah ngomong kagak dantak. Orang mabok ditanya, lu dari mana? Walau minum sama belinya oleh. Kemudian yang ditanya bapaknya lagi sakit. Gimana keadaan bapak? Alhamdulillah udah meninggal. Meninggal? Perasaan bapak masih ngopi di depan pintu. Mendingan. Oh, namanya orang mabok. Jadi ngomongnya kagak apa? Kagak jelas. Makanya ngeri kalau ada orang satu kampung isinya mabuk semua. Udah begitu itu kampung dikelilingin sama kali, yang ada pulang mabuk nyebur itu. Tegar. Zaman jahiliyah itu zaman lagi sekacau-kacaunya zaman. Bayangin bunuhan terjadi di mana-mana.
Begal, ngerti begal apa kagak? Ngerti begal apa kagak? Begal ada di mana-mana. Makanya kalau ada anak muda masih doyan gabung sama orang yang doyan begal, berarti zaman jahiliyah. Anak muda, jauhi tawuran, dekati maulid, betul. Pokoknya jauhi narkoba, jauhi tawuran, dekati pengajian. Anak muda yang keren itu kalau bisa ngaji. Anak muda yang kagak keren kalau pegangan celurit, udah kagak keren aja lah. Lihat makanya mohon maaf nih guru, ya mohon maaf banget. Makanya maulid ini harus kita bikin terus tiap tahun. Kenapa? Mudah-mudahan barokah maulid akhlak generasi kita makin berubah. Amin. Apalagi sekarang mohon maaf banget ujian iman gede banget. Betul. Ayo, iman bisa datang dari mana ujiannya? Kita punya TV di rumah, itu TV bisa nguji kita apa kagak? Ayo jawab Pak, bisa nguji kita apa kagak? Nah, iya. Itu TV di rumah kita ujian. Coba kita lihat, kita tonton apa tuh? Nah, nyalain TV jam 9, isinya ada namanya insert. Tergeser lagi setengah jam 11 di Indosiar ada namanya Hotkiss. Tergeser lagi ke RCTI setengah 12 ada namanya Silet, Ternak Kampak sama Bendo. Itu isi beritanya apa kira-kira? Isi beritanya apa kira-kira? Gosip, apalagi gosip yang lagi rame Rizky Bilar sama Lesti. Ingat Rizky Bilar, Rizky Bilar bukan Rizky Tamami. Ingat Rizky Bilar, bukan Rizky Tamami. Kalau Rizky Bilar orang dibanting tulangnya. Kalau Rizky Tamami banting tulang demi perempuan. Iya itu. Makanya pelajaran penting besok yang masih perawan. Kalau nyari jodoh jangan cuma yang modal tampang doang. Ngerti apa kagak? Ngerti apa kagak? Ngerti apa kagak? Sebab apa? Tampang belum tentu menentukan. Yang menentukan apa? Bagaimana rumah tangga biar sakinah mawaddah warahmah? Yang pertama imannya gimana? Ibadahnya gimana? Betul? Biarin buka pas-pasan, yang penting masih enak dibawa kondangan. Betul? Tuh ujian iman di mana-mana. Ada lagi sekarang alat elektronik yang sering kita bawa, bentuknya gepeng, isinya setan, maka saya nyebutnya setan gepeng. Apa itu setan gepeng? HP. Yang HP-nya Android ada namanya Play Store. Itu orang kalau udah ngakses Play Store, apalagi paketannya 20 GB, apa aja bisa di-download. Betul? Kecuali yang kartunya Tri. Udah begitunya paceng lagi. Kalau paceng udah kagak bisa download apa-apa di Play Store dah, pokoknya dah susah. Itu kalau mau video call dud. Udah kayak di sungai Amazon ya. Itu kalau paketannya banyak, HP-nya Android, apalagi Samsung yang lagi tenar, Samsung S berapa nih, 20 apa 22 itu saya kagak ngerti dah. Download Play Store. Aplikasi warnanya hijau, tengahnya putih, apa itu? Ayo jawab aplikasi. Aplikasi warnanya hijau, tengahnya putih, apa itu? WA. Saya bocah ngerti micet. WA bocah. Micet. Saya juga kagak ngerti, aku bolos kakak. Itu bocah micet ya. Intinya open BO kali ya. Ini gara-gara aplikasi TikTok pasti ini. Download aplikasi WA. Tahu sendiri kok WA isinya apa. Makanya mohon maaf kalau kata guru kita, WA itu bisa membawamu ke surga, WA itu juga bisa membawa ke neraka. WA bisa membawa kita ke surga kalau isinya WA yang pertama pengajian, yang kedua sholawatan. Betul? Makanya kita sekarang punya WA yang kita upload udah ibadah aja, kagak apa-apa, kagak riak, insya Allah kagak riak. Dan daripada mohon maaf WA dipenuhi sama yang goyang-goyang, kira-kira enakan mana? Lihat yang goyang apa yang zikir? Enakan yang goyang-goyang apa yang zikir? Makanya jangan dikit-dikit ngatain orang. Kalau ada orang sholawatan update di WA, jangan dikit-dikit dibilang riak. Betul? Kalau yang sholawatan dibilang riak, akhirnya yang mau sholawatan diupload malu, akhirnya yang muncul maksiat mulu. Tahu danang.
Coba diupload di WA sholawatan, biarin dah suara pas-pasan, fals-fals sedikit maka nggak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad. Captionnya dibikin, jangan lupa guys sholawatan tuh. Kira-kira pahala apa kagak tuh? Biar kata suara pas-pasan udah begitu yang diupload pagi lagi belek masih banyak banget. Kagak apa-apa kok. Makanya ini kita jangan sampai itu nganggap orang kalau yang upload tentang ibadah belum tentu dia ria. Bisa jadi targhiban linnas. Apa targhiban linnas? Targhiban linnas artinya ngajak orang. Betul betul. Yang ria tuh sedekah, misalkan sedekah. Halo guys, tuh lihat gue sedekah 1 juta. Lu yang belum pada sedekah ikutin gua di sedekah 1 juta. Besok mudah-mudahan lu pada bisa sedekah. Itu baru ria. Kalau timbang ada orang upload sallallahu ala Muhammad, captionnya jangan lupa sholawat guys 1000 kali, itu kagak ria. Itu namanya targhiban linnas, ngajak orang menuju jalan kebaikan. Betul apa betul? Ada ibu-ibu pengen ngaji, kerudungnya warna merah, bajunya warna hijau, roknya warna putih, percis kayak bendera kali. Lenteng tas sambil sholawatan, sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Upload di WA, ibu-ibu ngaji itu kira-kira ria apa ngajak itu? Ayo kira-kira ria apa ngajak itu? Ngajak, karena kalimatnya ayo guys ngaji itu. Kecuali captionnya begini, ibu-ibu yang belum pada ngaji, emang lu pengen masuk neraka? Nah itu baru ria. Betul apa betul? Hati ujian iman datang dari aplikasi namanya WA. Tahu sendiri sekarang kita punya WA itu grup, jangankan 5, lebih dari 5 biasanya. Betul apa betul? Apalagi kita punya grup namanya DPR. Apa itu namanya grup DPR? Di bawah pohon rindang. Itu tiap pagi kalau anggotanya bapak-bapak, isinya tukang ngopi, udah tukang ngopi. Mending yang diupload enak, yang dilihat ini mah kagak. Kadang-kadang ada perempuan megang kopi, udah begitu duduknya sambil ngangkat. Dilihat dosa, kagak dilihat. Udah bagus ya. Sama yang perempuan juga begitu. Upload di DPR anggota grup. Akhirnya nemu di statusnya si fulana, misalkan statusnya Sarok. Statusnya lagi makan bakso padahal utangnya masih banyak. Abis itu diupload di anggota DPR itu. Nih, dilihatin tuh Sarok tuh kagak punya pikiran tuh. Lah utang masih 2,5 buatan makan bakso tiap minggu tuh. Akhirnya jadi bahan apa? Bahan gibah. Makanya kemarin ada orang Depok nanya saya, Ustadz kira-kira kalau mau ngomongin orang di HP dosa apa kagak? Ayo orang sini, kira-kira kalau ngomongin orang di HP dosa apa kagak? Gibahin orang di HP dosa apa kagak? Dosa. Riba itu kalau kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dzikruka akhaka bima tukra. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini pengarang kitab Bulughul Maram. Di dalam kitab Bulughul Maram dinyatakan ghibah itu apa? Dzikruka akhaka bima tukra. Kita ngomongin kejelekan orang lain daripada yang kita kagak senengin. Betul apa betul? WA bisa jadi neraka, bisa jadi surga. Download lagi aplikasi di Play Store. Ada aplikasi warnanya hitam, tengahnya putih. Apa itu? Ayo jawab yang kompak. Ada aplikasi hitam, tengahnya putih. Apa itu? TikTok. Betul apa betul Bu? Makanya mohon maaf, ini generasi muda, mudah-mudahan pulang dari sini akhlaknya makin benar. Amin. Sholatnya makin rajin. Amin. Ayo mohon maaf, boleh main TikTok boleh, tapi jangan mohon maaf TikTok kita getolin, sholat pada males. Kagak boleh, dosa kita sama Allah. Betul betul. Main TikTok boleh, tapi sewajarnya 30 menit, habis itu tutup, ngapain? Ngaji, sholat. Betul betul. Makanya jangan heran sekarang generasi kita lihai main TikTok daripada lihai ngaji. Disuruh baca alam taro kagak mempan-mempan, suruh baca alam taro kayak apa, dibaca alarm taro kayak apa. Alarm taro kayak apa? Wala anak wala antum wala anak wala dolin. Kalau generasi kita begitu modelnya, bagaimana nasib musola masjid kita? Betul apa betul? Lah orang generasi kita lebih apa lagunya Farel Prayoga? Wong ini kok dibanding ke saing ke yo mesti kalah.
Saoyo aku orang mampu. Ya. Ini bukan suara saya yang enak, mic-nya enak ini. Suara saya bentar jelek ya. Udah begitu abis lagu Parel Prayoga dinyanyi lagi lagu Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawet, jadi pikir maraimu ngombe jamu goneng dan wage, pantang mundur terus. Tuh bocah tiduran aja ngamuk tuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada ulama namanya Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Beliau ini ngarang kitab namanya Mi'ah Faidah. Ini beliau ulama besar di Malang, Jawa Timur. Jadi Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih pernah bicara kepada para santrinya. Apa beliau bilang? Kalau kau manusia ingin hidupnya untung dunia dan akhirat, maka jangan lupakan dua. Yang pertama istighfar banyakin, yang kedua sholawat banyakin. Makanya kalau kata orang barat, sholawat is solution of the best solution. Wah, ngerti apa kagak nih kira-kira? Ngerti apa kagak? Jadi sholawat itu solusi terbaik di antara solusi-solusi yang lain. Coba ibu, bapak, bu, pak, punya masalah di rumah tangga, ibunya ngomel mulu. Kira-kira kalau ibunya ngomel mulu, kita bawa sholawat enak gak kira-kira? Ibu ngomel mulu, bapak pagi ngopi, siang ngopi, sore ngopi, bapaknya jawab salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Itu bini stop ngomelnya langsung. Makanya saya pernah berbicara, saya pernah ngobrol sama guru-guru di MUI Jakarta Timur. Sekarang kan lagi musim, banyak rumah tangga banyak yang cerai, betul. Faktor utamanya adalah faktor ekonomi. Tapi saya nggak pernah melihat, alhamdulillah Ustadz biar kata ekonominya kagak banyak-banyak amat, alhamdulillah Ustadz malah anaknya banyak banget. Padahal penghasilannya Ustadz kan kagak jelas. Kan orang mati doang tahlilan. Itu juga sekali diamplopin cepet. Anak kali 5, tapi hidupnya Ustadz berkah aja saya lihatin itu. Betul. Ayo boleh tanya guru kita yang di depan nih Ustadz tuh. Emang dia punya gaji tetap? Kagak punya. Tapi kontrakannya gue bererot di Cilengsi 10 pintu, di Jonggol 12 pintu, pintunya doang. Tetapi hidupnya Ustadz berkah, nggak pernah tuh saya mohon. Padahal Ustadz kerjanya cuma sholawat, zikir, ngajar ngaji tuh. Tapi biar kata gajinya kecil, kagak pernah bininya ngomel tuh. Paling ngomel pas lagi biasa kebasahan doang kayak tadi tuh. Makanya saya bilang kalau di dalam rumah tangga kita segede apapun masalah, jangan sampai mulut keluar kalimat-kalimat yang jelek. Ada bini berantem sama laki, kadang mohon maaf bukan di GMM yang di Depok, tapi katanya pernah ngontrak di sini 2 tahun. Itu kalau lagi berantem, bini berantem sama laki, itu ya Allah bini kagak ada takut-takutnya. Di-upload lakinya di WA, dasar laki kagak punya pikiran. Cara kita mau bang ojek kalau pulang belum bawa cepet, jangan pulang dulu apa bang, ini kadang-kadang ojek baru 25 udah pada pulang ya. Udah begitu yang lebih parah lagi tuh bini saking beraninya sama laki gara-gara nonton film Suara Hati Istri tuh.
Tuh kadang-kadang lebih nih nyindir suaminya di depan muka suaminya langsung dia pakai nyanyi, perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu. Itu muka lakinya ditonton tuh. Atau memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus apa? Masa sih aku diam saja? Tuh berani banget perempuan sekarang. Saya takutnya apa Pak? Mohon maaf Pak, saya takutnya bukan cuma bininya yang pinter nyanyi lagu, takutnya suaminya juga pinter. Akhirnya apa kata lakinya? Emang lu doang yang bisa nyanyi? Akhirnya dibalas sama lakinya lagu secangkir kopi. Pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Salahkah aku? Gantian muka istrinya jadi kontot tuh. Dosakah aku bila diriku tak lagi setia? Anaknya mau misahin takut. Akhirnya dari jendela nongol anak-anak tuh, lanjutin Pak. Semua kulakukan untuk pelarian agar engkau sadar bini sialan. Kira-kira Bu, Pak, kira-kira kalau rumah tangga begitu modelnya kira-kira hancur apa kagak? Yang hancur bukan cuma rumah tangga, piring pecah, gelas ampar-amparan, betul. Makanya sholawat itu solusi terbaik masalah apapun. Punya anak bader, emang anak begitu rupanya? Emang anak bader karena siapa? Kadang karena orang tuanya juga. Makanya kalau anak bader jangan nyalain anak aja, orang tuanya introspeksi, beres sama kagak. Betul. Makanya ada istilah anak kayak copet, bapaknya nyolong. Betul. Bocah, lu suami nyopet nggak? Nggak boleh. Kalau minta duit sama bapak, udah pokoknya bapak mau udah godain aja pakai kalimat papa, I love you. Minta duit gocap, insya Allah sama bapak dikasih tuh. Tapi kalau sama ibu ada beda, kagak ibu, I love you. Minta duit 50, habis kita ngomongin itu. Makanya bapak, saya pernah merenung. Rasul itu termasuk orang yang luar biasa. Kenapa Rasul luar biasa? Bayangin 2 bulan di kandungan ditinggal meninggal sama siapa? Bapaknya. Betul. Makanya kalau kita tarik sejarah, kita ini termasuk manusia yang beruntung daripada Rasul. Sekarang kita punya bapak, masih punya Etong punya bapak apa kagak? Masih punya apa kagak? Punya bapak. Masih punya bapak apa kagak? Makanya kita harus bersyukur kalau di rumah kita orang tua masih lengkap. Betul. Rasul 2 bulan di kandungan wafat ayahnya. Belum dewasa 6 tahun usianya wafat ibunya. Betul. Tapi Rasul menjadi manusia yang hebat, orang yang tersukses nomor 1 di dunia. Makanya Neng, mohon maaf Tong. Makanya lu pulang maulid dari sini orang tua kudu dihormati. Coba bayangin hidup tanpa bapak enak gak kira-kira? Ayo bapak jangan dijawab nih, saya mau nanya bocah ini yang di depan ini. Kadang-kadang bocah gak punya pikiran juga. Bocah jawab yang kompak yang jujur. Kira-kira punya bapak enak apa kagak? Jawab, punya bapak enak apa kagak? Agak punya bapak enak apa kagak? Boleh tanya anak yatim, kalau kagak punya bapak sedih. Tahu sendiri bapak kalau udah kita minta jajan dikasih gak mau bapak? Punya bapak enak apa kagak? Kira-kira kalau kita minta jajan enakan minta ke bapak apa ke emak? Ayo jawab yang kompak. Minta jajan enakan ke emak apa ke bapak? Ke bapak, karena emak rada pelit. Tapi mohon maaf bu, pelitnya emak karena apa? Mengatur keuangan rumah. Makanya Pak, kita jadi suami kudu pinter, harus banyak tambahan. Kenapa? Tambahannya tapi jangan dikasih tahu sama bini. Bener loh, saya punya kiai begini cerita. Gaji bu nih, saya bukan ngajarin, ini mah kata guru saya. Gaji suami 4.900.000. Jangan 4.900.900-nya itu dibuat sama bini, kesian laki. Sisain 1 juta buat laki.
Kenapa? Kadang-kadang anak itu pengen minta jajan sama emaknya, rada takut. Emaknya bibirnya 1, omongannya 1000. Lah bener ini mas saya bener. Makanya saya nih ceramah pulang ceramah. Nggak tahu saya pulang ceramah dapat berapa, kagak tahu saya. Lah emang undang-undang ceramah dipatok, kagak banget saya bapak. Doain ya mudah-mudahan istiqomah ya. Nah iya makanya saya ini termasuk yang kagak jelas amplopnya berapa ini saya. Makanya nggak tahu saya ceramah sampai jam berapa juga emang sama dari klet-klet juga itu amplopnya. Ini jam berapa guru jam berapa guru? Jam 12. Ini udah jam 12 sudah tutup aja ya. Wassalamualaikum ya. Lah amplop udah disiapin ya. Jadi enggak kok. Saya itu biar dapat amplop. Misalkan. Ini contoh. Kemarin saya ceramah di Depok dapat 5 juta. Tahu di sini berapa tuh? Itu saya di Depok ceramah dapat 5 juta. Itu 5 jutanya enggak saya kasih bini saya. Saya potek dulu 2 juta. Yang saya kasih bini saya 3 juta. Biar apa? Biar ntar kita laki pengen sedekah itu enak, enggak kudu minta ke bini. Masa kita pengen sedekah minta dulu ke bini? Mau sedekah minta dong duitnya 200.000. Apa kata bini? Gua kagak yakin gua sedekah, kayaknya buat ngopi sama teman-teman. Betul Pak? Makanya kita jadi laki-laki boleh nggak kira-kira? Boleh Bu, jadi salah juga laki model begitu. Makanya kalau kita punya laki gaji 4.900.000 kasih 1 juta laki. Biar apa? Kalau apalagi udah punya anaknya kalau mau minta sama ibunya takut minta ke bapaknya. Pak minta duit berapa? 2.000 kasih Pak 2.000. Tuh makanya saya ceramah di Depok dapat 5 juta, 2 juta saya potong, 3 juta saya kasih bini. Biarin masih rekening udah terserah kan tuh. Ya betul. Tuh 5 juta di Depok, nggak tahu di sini berapa. Pak, Ustaz Furqan itu datang ke rumah saya demi Allah demi Rasul, doainnya istiqomah ya. Saya ini Ustaz yang kagak jelas berapa bayaran, enggak demi Allah, karena saya satu kagak demen makan amplop, kagak demen makan duit. Saya jujur bang, mau ceramah di mana aja, hayu aja, pokoknya yang penting ada kopi, ada air putih, urusan duit belakangan dah. Habis kita kagak demen duit, betul. Lagi kalau kita makan duit kagak ya kan begini kira-kira. Makanya kalau bini rumah tangga begitu modelnya, pada sindir-sindiran di WA, pada sindir-sindiran pakai lagu, kira-kira hancur rumah tangga, hancur. Makanya contoh rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi enak manggil istrinya ya Umairah. Bini kalau dipanggil pakai panggilan sosmed, kira-kira bini luluh apa kagak? Luluh. Namanya Siti, dipanggil ya Umairah, wahai pipi suami istriku yang kemerah-merahan. Padahal bininya mukanya kagak merah, mukanya putih, itu leher rada dekil. Tapi manggilnya ya Umairah, boleh nggak kira-kira Bu? Boleh nggak kira-kira? Jangan ketawa, ini kadang kenyataan begitu. Saya tuh mohon maaf Bu, makanya sekarang saya rada-rada takut main Instagram. Kenapa? Kadang ada perempuan nge-tag saya ramai aksi. Itu saya lihat fotonya, buset ini perempuan cantik juga. Ternyata pas DM saya, Ustadz nanti saya mau minta foto ya. Ya Neng. Saya lihat di Instagram, ya Allah mukanya bening banget. Pas saya lihat pas foto sama saya, mukanya bening, lehernya hitam. Pas lihat bawa korengan mulu. Tapi gak apa-apa begitu-begitu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nah, makanya yang pertama kafaru anhum sayyi'atihim. Jadi orang yang berangkat maulid mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebelum saya tutup, setelah kalimat kafaru anhum sayyi'atihim ada kalimat wa aslaha balahum. Apa artinya aslaha balahum? Aslaha balahum itu artinya Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan barokah maulid pulang dari sini, yang lagi sedih Allah ganti kesedihannya dengan kegembiraan. Yang lagi puyeng Allah ganti dengan keberkahan. Yang punya utang mudah-mudahan utangnya lunas. Mudah-mudahan yang punya masalah selesai masalahnya. Karena apa saya bilang tadi, sholawat is solution of the best solution. Sholawat itu solusi terbaik daripada berbagai macam solusi. Apalagi sholawat yang ditambah sama baca Al-Quran, ditambah lagi sama baca istighfar, astaghfirullah rabbal
Ya astaghfirullah minal, ya semuanya astaghfirullah Rabbana, astaghfirullah minal, ya Rasulullah salamun ya Rafi'a syani wa daraji afatan ya jiratan amin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Makanya sekarang kita punya masalah apapun mudah baca sholawat. Termasuk kalau kita berdoa, doa belum dikabul, maka obatnya adalah di doa kita perbanyak baca sholawat. Makanya sebelum saya tutup, saya sebulan yang lalu itu silaturahmi ke Jember. Ada wali Allah namanya Al Habib Shalih bin Muhsin Al Hamid Tanggul. Beliau ini punya anak sisa dua, pertama Syarifah Khadijah, yang kedua Syarifah Fatmah. Nah, Syarifah Fatmah ini Allah luar biasa, Allah berikan kelebihan, nggak bisa melihat, matanya buta, tapi setiap hari mimpi baginda Nabi Muhammad SAW. Saya nanya sama anaknya, kebetulan anaknya namanya Habib Husain Al-Jufri, saya manggilnya Abah Husain. Itu Habib Soleh Tanggul, Bu, bapak terkenal kalau beliau berdoa itu doanya lebih cepat diijabah daripada petir menyambar muka bumi ini. Makanya saya colek Abah Husain, Mbah, boleh nanya enggak? Iya tak, nanya apa aja dah. Saya bilang begini, Mbah, Habib Soleh kan terkenal kalau doanya itu lebih cepat diijabah daripada petir menghampiri muka bumi ini. Itu kira-kira resepnya apa, Mbah? Apa jawab Habib Husain Al-Jufri? Udah Ustadz, resepnya cuma satu, tiap hari jangan sampai mulut kering sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan pulang dari sini sholawat makin rajin, insya Allah doa makin dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah pokoknya doa belum dikabul, doa terus Bu. Doa belum dikabul, doa terus, tambahin sholawat yang banyak. Al-Baqarah 186 kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah itu dekat kepada hambanya dan Allah pasti menghadapi setiap permintaan hambanya dengan sesuatu yang hebat dan luar biasa. Insya Allah siapa yang berdoa, mudah-mudahan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kuncinya satu, sholawat banyakin, yakin juga harus kita pertebal. Mudah-mudahan pulang dari sini hajat kita dikabul, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa kalau kita berdoa jangan lupa doakan orang lah. Betul. Bapak Ibu, saya titip doa ya. Sebut nama saya setiap sholat. Nama saya Rizky Tamami. Siapa nama saya? Jangan lupa sebut ya, jangan salah sebut. Rizky Tamami kok, bukan Rizky Bilar. Kalau Rizky Bilar yang itu. Makanya waktu itu saya dikumpulin 3 Rizky. Rizky Ridho, Rizky Bilar, dan Rizky Tamami. Rizky Ridho jadi mantannya Lesti, Rizky Bilar jadi suaminya Lesti, Rizky Tamami dieliminasi. Nah, kenapa muka pas-pasan, pas-pasan ya? Mudah-mudahan kita begini, insya Allah asbab girang, asbab senang sama Rasul, insya Allah dosa diampuni, dan insya Allah bisa kumpul lagi begini nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafin saya kalau banyak lebihnya datangnya dari Allah, kalau banyak kurangnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.